Tahun berarti Mona umurnya berapa sekarang ya? Setahun setengah. Setahun setengah ya? Iya. Dianggurin setelah melahirkan, ya. Nah itu tuh mesti hati-hati kita. Memfasilitasi teman-teman media yang lain. Jadi hari ini saya dan tim kuasa hukum akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak RY. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya saya dan kantor hukum DRA Law Firm ditunjuk dan diberikan kuasa dan mandat oleh Tengku Rian setelah menerima surat gugatan kemarin. Dan alhamdulillah, kalau kalian tadi bertanya kenapa di sini dilakukan, karena terus terang saya adalah anggota daripada Kongres Advokat Indonesia di bawah pimpinan Bapak Haji Cucu Hermanto. Dan beliau sangat mensupport semua kegiatan anggota, tidak hanya saya dan teman-teman di kantor, tapi juga semua anggota diberikan support, diberikan ujangan. Beliau adalah orang yang menaungi kami semua. Jadi, dan kebetulan juga di sebelah kanan saya Ibu Aisyah, di sebelah kiri saya Sekjen adalah Sekretaris Umum daripada DPP KIA. Tapi jelas legal standingnya dalam hal ini adalah kantor kami, kantor saya. Oke, tidak ada kaitannya dengan DPP KAI. Saya selalu meminta restu, meminta ujangan, karena memang kantor dan marwah kami ini adalah selalu ingin mendamaikan. Tidak aja masalah perceraian, tetapi masalah-masalah atau isu-isu lain. Ya, mungkin kalian sudah dengar gimana kami bisa mendamaikan saudara Denny, anggota kami, dengan Mahkamah Agung. Oke, belum lagi masalah yang lain. Tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Tapi yang jelas semangatnya Pak Presiden menaruh harap agar ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita. Dan tentunya harapan kami yang duduk semua di sini ini adalah mendamaikan sahabat adik saya ini dengan keluarga daripada RY. Terus yang lain-lain, ya karena Tengku Rian ini adalah public figure, dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Tengku Rian selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya, maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengku Rian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Dan fix kami diminta oleh klien kami Tengku Rian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Pernyataan ini perlu kami sampaikan karena di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rian tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita gitu loh, ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian terkait dengan soal-soal lain di beberapa media yang banyaknya istilahnya itu pendapat, kemudian komen dan hal-hal lain yang terkait itu, kami menyikapinya dengan bijaksana, dan itu merupakan semua nasihat. Dan kami juga tidak bisa istilahnya mengkanter semuanya, karena biar bagaimanapun juga
Rian ini adalah sosok suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan ingat, usia perkawinan mereka itu baru 2 tahun. Sudah dikaruniai anak yang alhamdulillah sehat walafiat. Dan sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu, ya nanti berkembang aja, silakan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan, tetapi di luar itu kami akan berusaha. Wah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta, karena kami sudah datang, sudah tampil, mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Mungkin kita mulai aja tanya jawab ya, nggak usah panjang lebar. Saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Pak Isa, Pak Ibrahim ya atas dukungannya. Jadi statement saya pertama tadi jelas ya, saya betul-betul difasilitasi, disupport. Dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa jadi jadi terus ya didukung oleh Pak Cucu untuk anggota-anggota lainnya gitu. Demikian mungkin untuk pembukaan ya, silakan ya, terima kasih. Riannya nggak datang hari ini mungkin. Oh ya baik, jadi sampai dengan hari ini saya sebenarnya tetap mengusahakan Rian untuk datang, tetapi dengan pertimbangan karena bukan saya saja yang didengar, tetapi juga dari manajer, dari keluarga, dan kebetulan hari ini ada syuting di Cipanas. Jadi Rian menyampaikan, Mas Dedi tolong sampaikan sama teman-teman media, salam, dan kita ketemu tanggal 19 Februari di pengadilan. Ya. Tetapi sebelum tanggal 19 kita lihat perkembangan. Ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang memang patut kami harus sampaikan kepada teman-teman, pasti akan kita hubungi. Oke, ya. Mungkin langsung aja. Rian dan Arya ini sudah lama pisah rumah itu kapan dan bertengkarnya sejak kapan sih? Karena kan melihat baru 2 tahun ini mereka berumah tangga ya. Iya. Itulah kalau ditanyakan mengenai pertengkaran. Kita tahu sendiri kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya sebenarnya ya, kita maklumin ya biasa. Saya sama teman-teman pengacara bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan, apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu loh. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Karena saya rasa saya tidak perlu menjelaskan sosoknya Rian itu seperti apa. Bukan laki-laki yang betul-betul gimana ya, emosian, temperamen atau apa gitu ya. Jadi dan satu hal lagi Mbak, kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih. Upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa Arya juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah dalam hal ini. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan, ya biasalah. Biasanya Mbak memang kalau ada prahara di rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri ya. Tetapi setelah itu akan bersatu kembali. Nah, ini tinggal situasinya. Dan jangan lupa keduanya adalah orang-orang yang sibuk gitu loh ya. Orang-orang yang sibuk. Itu mungkin Mbak. Bang, tapi komunikasi Ricis dengan Rian masih baik apa seperti apa Bang sekarang? Sampai dengan tadi malam saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka. Iya. Masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Gitu ya. Biasalah gitu loh. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya. Menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri sama anu kan sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Berarti masih serumah ya Bang? Terkait yang lagi happening sekarang yang nafkah batin itu seperti apa sih Bang, yang pernyataan dari kakak iparnya sendiri? Oh itu ya. Nafkah batin ya, 2 tahun nafkah batin. Mona umurnya berapa sekarang ya? Setahun setengah. Setahun setengah ya? Iya. Oke. Ya kalau nafkah batin, inilah saya tuh mesti hati-hati nanggepin yang di luaran ini. Dianggurin setelah melahirkan, ya. Nah itu tuh mesti hati-hati kita.
khawatirnya itu bukan dari hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya RY mungkin belum siap mungkin untuk ini, makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya dianggurin. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar, bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Itu lagi yang perlu digarisbawahi gitu loh. Jadi jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Dan Rian itu sehat walafiat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dan dia sangat menjaga kesehatan.